Terus kegunaannya buat apa? Power. Buat power. Ngantem wong meledak. Wih, power. Terus apa lagi? Mukul orang jatuh. Mukul orang itu. Jadi tangan kita tuh jadi berat. Punya bobot. Punya bobot. Terus ketika diserang musuh itu kecepatan pukulnya tuh berkurang. Jadi kayak lambat gitu. Seperti apa bobotnya tambah berkurang. Jadi dia juga terkena seperti magnet gitu kan. Iya. Magnet dari energi ini. Membal. Enggak membal sih. Dia mukul tetap saya kena. Cuman nggak terlalu sakit bagi kita. Kayak. Iya. Jadi kayak. Sudah mengurangi energi lawan dulu gitu loh. Padahal joto saya kenceng tapi begitu anjing dengarnya. Saya berani praktekin tapi mukul siapa gitu loh. Aduh, mukul saya Mas Gege. Caranya bagaimana? Kalau terminal apa ya? Iya. Kemarin kan ya saya ya intinya seperti itu untuk pemukulan ya maksudnya power ya. Jadi jangan terlalu vulgar sekali pemukulan gitu kan. Takut di banned ya. Iya. Jadi untuk power kita bukan dari gini untuk aja kalau ada yang berminat ya nanti dites langsung ya datang ke sini ya Mas Gege ya. Tapi mukulnya siapa? Ya saya nggak apa-apa mukul dadanya Jangan mukul muka bukan bonyok. Iya. Itu. Cara pemakaian ada amalannya. Ada amalannya. Dia juga ngasih. Nanti kalau emang ada yang minat dicatat. Dicatat aja Mas Gege di sini nanti setelah dari YouTube. Mas Gege masih ingat nggak amalannya? Masih ingat. Nanti dicatat, nanti tak simpen ditaruh di warongkonya. Ya, artinya buat amalannya itu. Amalan. Untuk perawatannya? Untuk perawatannya tadi cuman ditebus dengan 1 hari puasa. Udah 1 hari puasa. 1 hari puasa. Puasa umum. Puasa umum. Maghrib sampai habis subuh sampai subuh. Biasa kayak ya biasalah puasa Ramadan gitu. sampai maghrib. Sampai maghrib. Nanti paling di sholat hajat kan ada bacaan tertentu udah. Bacaan yang dari itu. Iya. Berapa kali Mas? Tadi bilang 100 sih paling. 100. Jadi bukan 100 kali bacaannya, yang bismillah itu yang banyaknya bismillah 100 kali. Lalu doa itu. Oke. Itu. Oke. Nanti Mas Gege taruh kuncinya. Berarti untuk power ya? Power. Jadi bukan power untuk berantem juga sih sebetulnya. Banyak. Apalagi Mas? Kalau apa? kita memiliki kemampuan supranatural atau dan lain-lain, mungkin menambah power lainnya. Turbo lah ya bahasanya nggak booster. Seperti itu. Cuman yang untuk ke dunianya itu untuk bela diri. Bela diri. Dipukul berarti kalau untuk protek bisa dong? Bisa. Dipukul. Karena ketika kita diserang pun bobot musuh jadi ringan. Jadi berkurang. Tetap kita terkena pukul, cuma berkurang. Kayak orang kelara. Kayak tidak. Saya gue itu pengalaman waktu SMP dulu belajar sigeg. Ya kayak tenaga dalam. Jadi kita dipukul pak pipuk. Orang lara. Iya betul. sing mukul ya tangannya pada lara. Kitanya mah biasa aja. Mukanya nggak lebam nggak apa. Seperti itu. Apalagi Mas? Jadi jatuhnya juga untuk keselamatan bisa, untuk melawan bisa. Melawan contoh ya. Tadi sih mukul ya. Mukul. Terus untuk kewibawaan. Kewibawaan juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah
Bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya Mas Gege, ya, spiritualis muda dari Selawi, mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Diberikan samawa, anaknya jadi anak yang soleh dan soleha kalau punya anak. Amin ya Allah. Ya, soalnya sahabat Pusaka Jawa, Mas Gege istrinya lagi ngandut, lagi hamil. Mudah-mudahan lancar ya Mas Gege ya. Amin. Tidak ada masalah. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang cukup bagus. Dari garap pamornya, bilahnya bagus. Kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko kagok banci. Kayunya kayu katimoho, pendoknya bunton, untuk mendaknya mendak polosan, untuk handle-nya ini handle canteng. Sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat bilah pusakanya. Saya dekatkan dan saya hitung, ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah luk 9. Dan pamornya ini kalau orang bilang pamor singkir, ya. Padahal singkir adalah nama seorang empu di daerah Belambangan. Tapi saya tidak mau jelaskan dulu biar Mas Gege nayu. Saya ngomong, nanti saya ngomong semua, nanti giliran Mas Gege ngomong, ngomong apa? Ya Mas Gege. Oke, sahabat Pusaka Jawa, saya sudah lihat ricikannya, pucukan bilahnya, terus gonjonya. Cuman sebelum ditayu Mas Gege, meterannya kemana lagi nih? Cubit tuh. Saya sahabat Pusaka Jawa, ini meteran biasa dibawa sama anak soleha. Meternya berhodam, bisa meterannya berhodam, ini hodamnya anak soleha. Panjang bilahnya ini 36,5 cm. Untuk gonjoknya ini panjang bilahnya 8 cm, lumayan. Silahkan Mas Gege ditayuh. Apakah ini bentuk energi saja, atau kosong, atau bagaimana? Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pusaka itu jenisnya banyak. Artinya begini, kadang pusaka kan didoakan oleh sang empu. Artinya begini, dengan lambang pamor, dengan nama dapur, dengan nama dengan bentuk luk, itu adalah doa-doa dan harapan dari sang empu. Umpamanya doa ketika sudah dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tetap ke atas dan tidak balik lagi. Seperti itu. Artinya doa-doa dari sang empu adalah doa-doa yang baik. Nah, kemudian pusaka itu ada yang berkah ilahi. Artinya dari segi garap, berarti kan luarnya bagus, pamornya bagus, garapnya bagus, pasikutannya bagus, ya. Kemudian isinya pun bagus, ya. Ada pusaka yang garapnya nggak begitu bagus, isinya bagus. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini ikutnya adalah nyujen. Gonjonya ini gonjo sepit rontal. Kemudian kita bahas belumbangannya, ini adalah bata rubuh. Untuk kembang kacang atau sekar kacang itu ngecambah. Ya, kembang kacang ada ngecambah, pokok, nguku bima, gelung wayang, bungkem, seperti itu. Kemudian kalau kita bahas tentang pamornya, ini ikutnya adalah pamor adeg sapu. Pamor adeg sapu tergolong pamor miring. Sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya pamor adeg sapu adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor adeg sapu itu dijauhkan dari segala macam mara bahaya, seperti hal-hal yang negatif seperti santet, tenung, sihir, kesurupan, dan yang lain sebagainya. Dan kebanyakan orang juga mengatakan ini adalah pamor singkir. Kenapa dinamakan pamor singkir? Singkir sebenarnya adalah bisa mempunyai dua persepsi. Yang pertama adalah singkir boyo, untuk menyingkirkan bahaya. Kenapa akhirnya ini dikenal dengan pamor singkir? Kemudian singkir itu adalah nama empu di daerah Belambangan. Empu singkir itu ketika membuat rata-rata kebanyakan yaitu pamor adeg. Dan juga terkenal dengan keampuhan dari pusaka-pusaka empu singkir. Dan kalau pamor adeg berarti kan lebih banyak kepada untuk
untuk singkir boyo akhirnya terkenal dengan pamor singkir. Ya sama saja kalau mau bahas pamor singkir ya seperti ini. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari looknya, ini looknya kan ada 9 ya. Kemudian kalau dilihat dari kembang kacang, memakai jalen, kemudian memakai lambe gajah, ini ikutnya adalah sempono atau sempana look 9, karena sempana ada 2, ada yang look 9 dan ada yang look 7. Nah ini yang look 9. Sempana sendiri mempunyai makna secara harfiah adalah mimpi, artinya mimpi yang bagus. Artinya manusia harus bisa punya mimpi, cita-cita, harapan, doa. Ya umpamanya sahabat Pusaka Jawa, saya bermimpi atau saya mempunyai cita-cita ingin menjadi orang kaya, menjadi dokter, menjadi panglima perang, menjadi presiden, menteri ataupun pengusaha, itu adalah mimpi yang bagus. Dan mimpi itu berawal dari mimpi, cita-cita, kemudian direncanakan, kemudian dilakukan dengan tindakan atau take action. Tentunya ketika sudah ada rencana akan lebih baik ketika kita akan melangkah. Leluhur kita ketika akan melaksanakan satu buah rencana itu tidak cuma mengandalkan diri sendiri, tapi juga mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sahabat Pusaka Jawa, leluhur kita itu orangnya sangat teliti dan hati-hati. Ketika akan melangkah, dia pun melibatkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama berdoa dulu. Setelah berdoa, kemudian mempersiapkan doa-doa yang dimanifestasikan dalam bentuk pusaka agar selalu mengiringi apa yang menjadi cita-cita dari sang pemilik hajat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari look 9, sahabat Pusaka Jawa, look 9 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik look 9 itu mempunyai wibawa yang besar dan menjadi wibawa dan karisma yang besar, kemudian agar menjadi pemimpin yang baik dan dipatuhi oleh anak buahnya. Itu look 9, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bicara tentang pamor singkir tadi, ya berarti kan pamor singkir adalah untuk menyingkirkan hal-hal yang negatif. Pamor singkir tergolong pamor miring. Pamor miring secara nilai ekonomi lebih mahal daripada pamor melumah. Ya walaupun ada pamor melumah yang lebih mahal daripada pamor miring. Contohnya apa Mas O? Ya banyak pamor melumah kayak Mrutu Sewu, ya kan, itu juga karena jarang ada, makanya nilai ekonominya lebih mahal seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat selorok besinya ini adalah, bentar tak lihat dulu. Selorok besinya adalah hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya, ya dengan sirah cicaknya yang pendek dan miring, kemudian gonjonya sebit rontal, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian juga pamornya pandes, pasikutannya juga demes, estimasi tangguh belambangan, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau tadi bilang tangguh belambangan kan ada terkenal empu yang terkenal adalah empu singkir. Mudah-mudahan ini tergolong dari garapnya empu singkir. Dan kalau kita raba di pamornya ini agak nyekrak, artinya diraba kasar, pamor singkirnya kerasa gitu loh, kayak benang yang di gitu kita raba agak jegluk gitu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Blambangan seera dengan Mojopahit, jadi ikutnya Tangguh Sepuh. Ya, dulu juga Blambangan pernah mencuri pusaka dari Mojopahit, yaitu Jalak Sumelang Gandring. Kemudian dicari, dikatakan sayembara Majapahit, siapa yang dapat mengembalikan pusaka Jalak Sumelang Gandring maka akan mendapatkan hadiah. Yang ikut banyak, salah satunya adalah Empu Supo Mandrangi dan Empu Supadria. Ya, Supadria dan Supagati apa ya? Pokoknya Empu Supo dua itu. Terus kemudian Empu Supa berjalan ke arah timur, ya, berjalan ke arah timur terus ke Maduro
Madura, kemudian di sana ganti nama namanya Empu Koso. Sebelum ke Madura terkenal dengan Empu Ramban karena ngeramban jalan tak tentu arah. Kemudian pindah lagi namanya lagi ganti lagi seperti itu. Dan terakhir di Blambangan akhirnya dia ketemu ternyata Jalak Sumelang Gandring dicuri oleh Adipati Menak Dadali Putih di Blambangan, kemudian dibikin putran. Putran itu duplikat, kalau sekarang orang bilang dibikin duplikat dua sahabat pusaka Jawa. Yang satu ori, yang satu palsu. Cuman yang berarti dibikin 3 ya. Karena yang satu putrannya, yang satu lagi yang satunya kan dibawa pulang. Berarti yang 2 dikasih ke 2 itu dikasih ke Menak Dadali Putih. Yang kiranya asli padahal palsu semua dua-duanya. Yang asli dia selipan di paha di sini. Kemudian dia pergi pulang ke Mojopahit dan mendapatkan hadiah tanah perdikan, tanah yang bebas pajak. Kemudian diangkat menjadi pangeran, makanya terkenal dengan Pangeran Sedayu. Dia mendapatkan gelar Sedayu karena dapat tanah perdikan di daerah Sedayu. Akhirnya juga dia menjadi Empu Sedayu. Dia juga diangkat menjadi pemimpinnya para empu di kerajaan Mojopahit, seperti itu. Di Blambangan, Empu Sedayu mempunyai anak dari putri Blambangan, namanya, kemudian lahir anak laki-laki namanya Jakasuro. Sudah Mas Gege? Sudah. Silakan Mas Gege dibabar energinya. Energinya ini tingkat tinggi sekali menurut saya. Tuh kan, BKT juga apa? Menurut saya. Gimana Mas Gege? Sebelum yang tadi atau ini mungkin bagi saya paling oke. Paling jos. Paling jos walaupun isinya perempuan gitu, dari auranya juga. Oke. Warna merah dilapisi putih gitu. Dan dengan isinya perempuan cantik, menggunakan hitam-hitam, pakai ini mahkota juga dari Majapahit kan. Mojopahit. Jos, berarti tidak begitu jauh antara estimasi karena Blambangan dengan Mojopahit satu era sejaman. Sri Gunting Nilamsari. Wih, namanya? Sri Gunting Nilam Sari. Oke, terus asalnya Mojopahit. Asal Mojopahit. Terus kegunaannya buat apa? Buat power. Ngantem wong gledak. Wih, power. Terus apa lagi? Mukul orang jatuh. Mukul orang itu. Jadi tangan kita tuh jadi berat. Punya bobot. Terus ketika diserang musuh itu kecepatan pukulnya itu berkurang. Jadi kayak lambat gitu. Seperti apa bobotnya tambah berkurang. Jadi dia juga terkena seperti magnet gitu kan. Iya. Magnet dari energi ini. Membal. Enggak membal sih. Dia mukul tetap saya kena. Cuman nggak terlalu sakit bagi kita. Kayak. Iya. Jadi sudah mengurangi energi lawan dulu gitu loh. Padahal jotosnya kenceng tapi begitu anjing dengan. Saya berani praktekin tapi mukul siapa gitu loh. Aduh, mukul saya Mas Gege. Caranya bagaimana? Kalau terminal apa ya? Iya. Kemarin kan ya saya ya intinya seperti itu untuk pemukulan ya, maksudnya power ya. Jadi jangan terlalu vulgar sekali pemukulan gitu kan. Takut di banned ya. Iya, jadi untuk power kita bukan dari gini untuk aja juga. Kalau ada yang berminat ya nanti dites langsung ya, datang ke sini ya Mas Gege ya. Tapi mukulnya siapa? Ya saya nggak apa-apa mukul dadanya Jangan mukul muka bukan bonyok. Iya. Itu. Cara pemakaian ada amalannya. Dia juga ngasih. Nanti kalau emang ada yang minat dicatat. Dicatat aja Mas Gege di sini nanti. Setelah dari YouTube, Mas Gege masih ingat nggak amalannya? Masih ingat. Nanti dicatat, nanti tak simpen ditaruh di warongkonya. Ya, artinya buat amalannya itu. Untuk perawatannya? Untuk perawatannya tadi cuman ditebus dengan 1 hari puasa. Udah 1 hari puasa. 1 hari puasa. Puasa umum. Maghrib sampai habis subuh subuh. Biasa kayak ya biasalah puasa Ramadan gitu. Sampai maghrib. Nanti paling di sholat hajat kan ada bacaan tertentu udah. Bacaan yang dari itu. Iya. Berapa kali Mas?
Tadi bilang 100 sih paling. 100. Jadi bukan 100 kali bacaannya, yang bismillah itu yang banyaknya bismillah 100 kali. Lalu doa itu. Oke. Itu. Oke. Nanti Mas Gege taruh kuncinya. Berarti untuk power ya? Power. Jadi bukan power untuk berantem juga sih sebetulnya. Banyak. Apalagi Mas? Kalau Power apa? kita memiliki kemampuan supranatural atau dan lain-lain, mungkin menambah power lainnya. Turbo lah ya bahasanya, nggak booster. Seperti itu. Cuman yang untuk ke dunianya itu untuk bela diri. Bela diri. Dipukul, berarti kalau untuk protek bisa dong? Bisa. Dipukul. Karena ketika kita diserang pun bobot musuh jadi ringan. Jadi berkurang. Tetap kita kena pukul, cuma berkurang. Kayak orang kelara. Kayak tidak. Gue itu pengalaman waktu SMP dulu belajar sigeg. Ya kayak tenaga dalam. Jadi kita dipukul pak pipuk. Orang lara. Iya betul. sing mukul ya tangannya pada lara. Kitanya mah biasa aja. Mukanya nggak lebam nggak apa. Seperti itu. Apalagi Mas? Jadi jatuhnya juga untuk keselamatan bisa, untuk melawan bisa. Melawan contoh. Oh iya ya. Tadi sih mukul ya. Mukul. Terus untuk kewibawaan. Kewibawaan juga. Bisa. Itu Sri Gunting Nilamsari dari mana? Majapahit. Terus apa lagi yang dapat digali dari beliau itu? Udah sih. Orangnya tegasnya ya, katanya. Tegas, Perempuan tapi tajam ya. Ayu ya, Mas. Cantik. Cuma cantiknya cantik galak. Gimana sih? Iya. Cantik wereng gitu. Siapa sih ya? Neng artis apa ya? Ya karena galak. Jangan bawa artis. Jangan bawa artis. Nggak mancing podcast. Di podcast. Mending intinya seperti perempuan tapi mukanya tuh galak. Mungkin bukan galak sih, emang mungkin wibawanya seperti itu. Wibawanya seperti itu. Dengan segi cara ngomong, mengucapkan suatu kata gitu. Suaranya tuh menggema. Kayak gitu kan. Mungkin dari situ sih akhirnya melihatnya saya itu ini kayaknya galak ini nih, tegasnya gitu. Terus dulu dipegang siapa Mas Gege? Terakhir apa? Enggak cerita ya. Dari Mojopahit. Kalau mau tahu ya tadi aja dulu dijalankan. Oke. Nanti kalau cocok dengan hari kelahiran si pemilik dan saya bisa bertemu gitu kan, atau lewat mimpi atau lewat mana, nanti bisa saya ceritakan gitu. Oke. Jadi kan ada nih mimpi kita nggak bisa gerakin gitu kan. Iya. Saya ngimpi keluar gitu ke jalan-jalan, kan kadang kita nggak bisa mengontrol diri kita kan. Tiba-tiba udah sampai sana, terus saya ingin ke sini nggak bisa, jadinya ke kanan kan kayak gitu kan. Kalau ngimpi dari bunga tidur, tapi kalau ini beda. Jadi kayak sadar setengah sadar, sadar tapi dia nggak sadar gitu loh. Iya. Tapi kita bisa menggerakkan. Siap. Kan itu yang keasliannya di situ. Siap. Oke. Yang betul-betul kita bertemu. Oke. Nah, akhirnya mungkin nanti di situ diceritakan. Ada titip pesan si Gunting Nilamsari? Titip pesannya ada nggak? Nggak ada pantangan ya? Nggak ada pantangan. Berarti perawatannya cuman tadi tebus aja ya. Habis itu nggak usah dibawa-bawa ya. Dibawa-bawa. Sip. Oke, cuman 1 hari. Ini memang barangnya bagus Mas, karena Amit ini dari Pamor juga satu bahan, artinya dari Bila sampai ke Gonjo sama-sama singkil loh ke bawah tuh. Ya, garapnya memang bagus, pamornya juga bagus, nggak putus. Pamornya bagus, utuh. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Paling saran dari saya sih, sekarang kan kita lagi ibaratnya negara-negara hukum. Iya, betul. Kita mending lebih baik untuk bela diri daripada untuk nyerang. Untuk nyerang. Kalau kita dikeroyok orang kan sekali pukul 1 ngeletak. Kan mending. Sekali pukul ngeletak kan wedi pada wedi ya. Seperti itu ya, Mas Eko ya. Jangan kita dulu yang nyerang. Jangan kita dulu yang nyerang lah. Pengalaman. Pengalaman Mas Gege wis ribut mumet mutu duit ya Mas Gege ya. Duit 1.500.000. 1.500.000. Padahal dia yang nantang gitu. Iya. Saya cuma 1 kali jazz jatuh, tiba-tiba warga datang, besoknya assalamualaikum, wih polisi, terkenal nih. Aduh. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ada yang disampaikan lagi Mas Gege? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau saya ada salah kata dengan tadi mengucapkan pemukulan ya dimaklumi. Emang saya orang jalanan kadang kurang bisa memfilter bicaranya. Siap. Gitu. Oke, ya dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di podcast ini, yang baik diambil, yang tidak baik jangan diambil. Iya.
Ya, ya Mas Gego ya. Gue jangan sampai diterapkan di musola. Mangkat nganggo sandal ora apik, sing sandal apik dijukut. Padahal udah diciriin. Padahal dudu sandale dhewek. Oh, Mas O ngomong yang baik diambil, yang buruk dibuang. Sandale dhewek ora apik jukute sandale wong liya. Itu salah kaprah namanya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.